Welcome back to Smart Colonial Channel. Nah, jadi di hari ini ya IHSG udah tutup. Ini aku mau bikin analisanya. Ini dari sekitar jam 4, jam setengah 5. Nah, jadi IHSG udah tutup, di mana dia naik sebenarnya, tapi kalau dilihat dari candlenya sendiri, ini itu merah karena opennya lebih tinggi daripada close-nya, atau enggak close-nya itu di bawah. Nah, kalau kita bahas yang pertama sih dari IHSG-nya, kalau kita melihat dari IHSG-nya masih sama gambarannya seperti di video sebelumnya. Ini tuh masih ketahan di trend lainnya, di mana dia ini mencoba untuk nge-breakout ini tapi masih belum bisa terus balik ke bawah. Tapi ketika ini bisa nge-breakout dengan volume yang nanti mulai tinggi, mungkin nanti ketika coronanya udah mulai lebih baik, nah ini tuh bisa jadi sinyal positif, dia bakal bisa ngelanjutin kenaikannya. Nah, tapi secara overall sih kalau melihat dari ISG-nya secara jangka panjang ini tuh bisa ngasih cukup positif sih, menggambarkan cukup positif bahwa nantinya ini pasti bisa ngasih return yang menarik gitu. Tapi meskipun ISG lagi galau, kita nggak boleh galau karena pasti ada saham-saham yang bisa ngasih kita return atau enggak ngasih kita cuan meskipun ISG lagi galau. Nah, di hari ini itu tuh ada saham-saham yang menarik yang lagi naik terus, itu yang tiba-tiba bangun nih setelah sekian lama turun dalam, yang dulu sempat ngasih kenaikan, itu tuh saham-saham konstruksi. Jadi di hari ini, di video kali ini, kita ini mau ngebahas spesial buat analisa saham-saham konstruksi. Gerakannya ini gimana sih, lanjutannya gimana, habis dia naik gini, apakah dia bakal naik terus atau enggak dia bakal turun, atau cuma ini sebenarnya cuma rebound sehat. Nah, ini nanti kita bakal bahas supaya kita tahu nih gambaran kedepannya dari saham-saham konstruksi ini. Tapi secara gambaran besar kita tahu ISG-nya seperti apa, bisa juga dicek di video sebelumnya. Nah, jadi yang pertama yang langsung kita lihat, kita bisa ngelihat langsung ke Wika. Nah, jadi udah kita tahu Wika ini tuh dia ini kita gambarin dulu trend line yang atas. Nah, terus kita gambarin juga trend line yang bawah. Nah, sebenarnya kenaikan hari ini itu tuh cukup bagus karena sebenarnya dia kalau ini dia kan ngebentuk base kan. Jadi selama kemarin kan sempat turun dalam nih. Terus di sini dia ngebentuk base tapi dia udah nge-break. Nah, tapi itu masih ada trend line yang ini. Sebenarnya dia bakal jauh lebih bagus ketika dia bisa nge-break ini dengan volume yang tinggi. Nah, jadi pandanganku pribadi, kalau kita bisa ngelihat ini kan sudah turun cukup dalam dari di mana titik tertingginya waktu dulu di 2021 Q1 ini sekitar bulan Januari, terus dia lanjut turun terus. Kalau kita gambarin swingnya ini tuh bisa seperti ini kurang lebih kan dia membentuk swing seperti ini. Nah, jadi kalau kita ngelihat swing kayak gini, nah di sini dia udah nge-break nih. Tapi bukan berarti langsung kita boleh, kalau secara pribadi sih nggak terlalu gitu suka nge-HK, kecuali kita tadi belinya di sini. Ini menarik banget, makanya tadi sebenarnya menarik buat diperhatiin karena ketika dia udah bisa nge-break ini, volumenya udah tinggi, dia makanya lanjut naik. Nah, tapi ketika buat teman-teman nih, yang buat para colonials yang ketinggalan, belum sempat beli sahamnya, nggak usah buru-buru dulu, nggak usah langsung diaga. Karena kenapa? Karena dia masih ketahan trend line yang ini sih. Maksudnya dia ini belum bisa nge-break. Nah, kalau semisal diperhatiin lagi ini, ya bukan ngekok sih, tapi agak ada sedikit rejection, di mana ini tuh di trend line-nya dia yang ini. Jadi buat teman-teman yang masih belum bisa masuk, mungkin tunggu dulu sampai konfirmasi dia nge-break candle ininya dia. Jadi ini nanti dia nge-break, misal nanti dia nge-break kayak gini, Nah, aku buang dulu. Misal dia nanti nge-break kayak gini. Nah, ketika dia nge-break ini, jangan langsung masuk, tapi bisa nunggu correction. Jadi pilihannya itu ada dua. Bisa kalian nunggu ketika dia break confirmation yang ini, jadi dia nge-break ini boleh spekulatif buy, atau bisa juga pilihan kedua, kalian nunggu correction dari correction wave-nya dari kenaikannya dia yang ini. Jadi ketika dia nge-break, mayoritas saham-saham itu correction dulu, baru dia nanti lanjut naik lagi gitu. Jadi nanti bakal lanjut naik lagi. Nah, jadi mungkin kurang lebih nunggu kayak gini sih, baru kita bisa masuk gitu. Nah, jadi bisa spekulatif juga. Pilihan skenario yang pertama kan kayak gini. Terus skenario yang kedua mungkin nih, kalau besok dikasih penurunan, kalian bisa spekulatif buy di support dia yang ini.
Jadi mungkin kalian bisa di 1045, jadi dikisahkan range segini. Dan juga jadi target kalian berarti kalian tarik aja Fibo dari sini, mungkin sekitaran segini, oke. Terus segini. Nah, jadi mungkin di area EMA 90-nya mungkin di range segini. Nah, kalau dilihat dari sini aja, ini sebenarnya udah bikin rasio yang cukup menarik sih. Jadi kita pasangin aja stop loss-nya di sini. Nah, jadi ini udah ngasih kita 5 banding sekitar 30%, 6 banding 1. Ini menarik banget Wika. Jadi ini sih gambarannya buat Wika. Pilihannya bisa buy on break di sini, bisa buy on support, tapi bentar. Bisa buy on support, salah sih 26 banding 8. Jadi belum diatur ulang ini. Oke, jadi 26 banding 8, jadi bisa buy on breakout atau enggak buy on support di sini. Jadi bisa titik belinya di sini, bisa titik belinya di sini. Atau misal udah breakout nih, tapi lebih konservatif lagi, nunggu correction sehat, karena dia bakal naik ke sini gitu sih. Jadi ada 3 entry point. Nah, oke, selanjutnya langsung aja kita masuk ke saham kedua, itu tuh Adi. Nah, sebenarnya saham konstruksi ini itu tuh mayoritas sama sih. Jadi ketika satu naik, mayoritas semua naik gitu. Jadi sebenarnya chartnya itu kurang lebih masih sama juga. Nah, tapi kalau Adi ini masih agak sedikit jauh sama ininya dia. Ini kan masih agak sedikit jauh. Nah, sama trendline atasnya dia. Jadi mungkin masih bisa ketahan dulu, mungkin nggak semudah itu buat naik lebih cepat. Jadi mungkin kalau dibandingin sama Wika tadi, lebih menarik Wika sih, karena ininya masih lebih enakan Wika buat di trading. Nah, jadi kalau misalnya kita tarik, nah ini kan juga mayoritas gerakannya sebenarnya sama gitu. Tapi ya mungkin kalau ngelihat dari sini, ini kalau gambar dari sini aja, ini kita gambarin swingnya aja supaya kita tahu gambarannya sahamnya ini mau kemana. Jadi ini kan gambarin ke sini, terus dia naik ke atas sini, terus dia turun lagi ke sini, dia naik ke sini, terus dia turun lagi ke sini. Nah, ini seharusnya dia minim-minim, dia itu minim-minimnya, dia bisa naik ke sini. Nah, tapi sekali lagi diperhatiin, mungkin besok konstruksi bakal naik dulu, tapi hati-hati ngekor, karena kalau kita narik, nah ujung-ujungnya dia bakal ke Fibo yang ini sih, gitu. Jadi ini mungkin dia bakal ke Fibo yang ini. Dia nanti bakal lanjut turun sih. Jadi ini nunggu confirmation dulu. Kalau dia bisa nge-break ya dia bakal lanjut ke atas. Kalau misal dia enggak ya dia bakal lanjut ke bawah. Jadi dia bakal ke bawah kayak gini. Nah, jadi tungguin aja, tapi mayoritas harusnya dia bisa ke 870 sih minimnya gitu. Jadi kalau misalnya dari titik beli sekarang aja, misalnya dari titik beli sekarang, ini 15% banding 13%. Ya 1:1 sih sebenarnya perbandingannya buat Adi gitu. Itu buat Adi. Terus yang ketiga, Waskita. Nah, Waskita ini menarik, yang paling menarik sebenarnya dari chart ya. Ini aku ngomongin dari chart aja. Itu tuh Waskita. Kenapa? Karena kalau kita tarik dari ini tuh sebenarnya dia udah nge-break. Nah, di sini ini yang aku bilang kayak buat Adi gitu. Nanti masuknya itu bisa waktu nge-break sini atau enggak kalian bisa masuk waktu dikoreksi yang ini gitu. Nah, kalian kalau gambarin trend lainnya ini kan bisa lihat nih di sini udah ngebreak nih, dia udah ngebreak. Nah, jadi kalau udah ngebreak ini jangan langsung di HK sih biasanya kalau aku. Nah, ini udah nyentuh 1618-nya juga. Jadi lebih bagus sih buat kalian kalau misalnya ini udah ngebreak, kalian tungguin koreksi sehatnya di mana di 0382-nya aja. Jadi sekitaran di range area sini. Ini kan juga ada supportnya dia. Jadi dia bakal ke sini, terus ini bakal lanjut naik sih. Jadi mungkin kalaupun besok dikasih naik, mungkin kalau aku melihatnya sih ini mungkin bakal naik sekitar 5%, terus bakal turun dulu sih. Ini nanti bisa disesuaikan aja. Kalau misal dia naik dulu, nanti ditarik aja Fibo-nya. Misal dia naiknya lebih nih ke sini nih, misal ketahan di EMA. Nah, jadi bisa buy-nya ini buy on correction gitu. Karena ini udah bagus sih, udah nge-break, jadi ini harusnya sih bisa lanjut naik sih. Jadi ini bisa lanjut naik gitu. Jadi ini udah bagus sih buat USKP gitu. Tapi tinggal titik point entry-nya aja mau di mana gitu. Karena ini udah nge-break. Jadi mayoritas harusnya ini bisa jadi reversal gitu. Jadi ini nggak bakal false break lah harusnya. Kenapa? Karena
di sini volumenya lumayan tinggi sih, lumayan besar ketika dia nge-break dari sini dibandingin volume-volume dia sebelumnya. Ini berarti udah mulai ada money flow masuk ke saham ini. Nah, terus yang terakhir buat dari konstruksi itu ada PTPP. Nah, PTPP ini mayoritas sama kayak ABI, sama kayak Wika tadi, dimana dia ini masih sama, belum bisa nge-break. Jadi bentar, sebelum itu aku cekin waskita tadi perbandingannya berapa banding berapa ya, supaya kalian tahu. Nah, jadi kalau waskita perbandingannya itu, bentar aku tarikin Fibonacci-nya. Nah, jadi bentar, aku kasih di sini aja. Aku kasih di sini sama stop loss-nya, mungkin stop loss-nya kalau dia balik lagi aja ke sini. Nah, jadi sekitar 11 banding 3. Sekitaran segini sih. Ini minimnya ya, ini kemungkinan paling kecilnya sih. Tapi harusnya sih bisa ngasih lebih sih. Ini harusnya bisa ngasih lebih. Jadi ini minim ke sini. Ini mungkin nanti habis dari sini baru koreksi dulu. Nah, jadi aku aturin. Nah, jadi nanti bakal bentuk kayak gini. Oke, nah ini jadi buat kita. Nah, terus buat satu lagi PTPP. Itu nah kalau kita lihat di sini itu kan sama kayak Adi tadi. Ini aku tunjukin lagi Adi. Kok Adi? Maksudku Wika, sama kayak Wika. Nah, dimana dia ini masih ketahan di sini gitu. Maksudnya nggak kayak USKT yang dimana dia ini udah nge-breakout, tapi lebih mirip ke Wika yang dia masih belum bisa breakout gitu. Nah, tapi kalau kita ngelihat kalau dari PTPP itu kurang lebih strateginya sama. Ini sih udah udah di akhir-akhir gitu. Nah, jadi kalau misal mau beli ini bisa buy on breakout. Jadi buy on breakout atau enggak kalian nunggu correction wave. Nah, terus di sini bisa naik. Nah, ini bisa naik ke berapa? Dan pasti pertanyaan kalian semua sama. Ini bisa naik ke berapa? Jawabannya bentar aku cekkan. Ini bisa ke sini. Nah, kalau kita lihat dari sini mungkin ke sekitaran sini. Nah, ini mungkin besok sih kemungkinan besar harusnya sih bisa breakout ya, apalagi dengan volume yang lumayan besar. Jadi mungkin bisa buy on breakout atau enggak pilihan keduanya yaitu buy on correction wave. Jadi mayoritas sih kurang lebih kayak gini. Ini kalau kalian tarik ya mungkin betul sama sih. Dia nanti bakal kurang lebih mayoritas mungkin di EMA 90-nya dia ini bakal ada correction wave lagi gitu. Karena Fibonacci-nya juga di sana, ada resistan EMA juga di sana gitu sih. Jadi mayoritas kurang lebih gerakannya bakal ya betul, kurang lebih mayoritas gerakannya bakal kayak gini. Aku batasin aja resikonya di sini gitu. Jadi 21 banding 5 gitu. Jadi ini kurang lebih gambaran dari saham-saham konstruksi yang naik gitu, yang naik hari ini, yang tiba-tiba manggung, tiba-tiba ngasih volume tinggi. Buat kalian yang masih belum masuk atau enggak kalian yang udah punya barang di dalam, mau ngelihat view-nya kayak gimana, bisa dilihat, perhatiin video ini, bisa lihat analisanya. Jadi kalau yang belum masuk, sekali lagi aku recap aja. Kalau dari PTPP itu kalian bisa nunggu masuk buy on breakout atau nggak buy on di sini, semuanya strateginya sama. Nah, ini bisa di sekitaran range 915 atau nggak di harga sekarang inilah. Nah, itu terus bisa target TP-nya di 1000-an, 1100. Nah, itu sekitar 21% banding 4% resikonya. Nah, terus kalau dari Wika itu resikonya sekitar 25 banding 9. Jadi itu berarti sekitar hampir 3 banding 1. Terus habis itu ada Adi, di mana resikonya itu sekitar 1 banding 1. Kurang gitu menarik sih dibandingin yang lain. Dan yang mungkin kalau udah breakout, mau masuk yang udah breakout, itu kita bisa milih PTPP, pilih waskita gitu. Karena perbandingannya 11 banding 3 gitu. Jadi sekitar berapa?
3,5 4 atau enggak 4 lah, 4:1 gitu. Jadi itu sih perbandingannya. Kalau yang suka udah breakout ya pilihnya WSKP gitu karena ini udah breakout. Tapi kalau suka yang lebih masih belum gitu naik gitu, masih di trend lainnya gitu nunggu breakout, yang mau lebih lebar lagi range-nya itu tuh bisa pilih PTPP atau enggak Wika sih. Aku sih saranin antara ketiga itu sesuai sama risk profile masing-masing, tetap jaga profil resiko karena sekali lagi ini bisa tetap aja bisa koreksi, bisa lanjut ke bawah, tapi kalau ngelihat dari volume kayak gini, ngelihat dari chart kayak gini, ini harusnya udah sinyal positif buat saham-saham konstruksi atau enggak angin segar buat saham-saham konstruksi. Nah, satu lagi sih nambahin ini bonus aja, kenapa saham-saham konstruksi ini tiba-tiba naik padahal nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba naik, itu tuh sebenarnya balik lagi ke ISSP. Menurutku ini tuh balik lagi ke berita yang dikeluarin sama ISSP di mana laba sama kinerjanya dia itu tuh meningkat 6 kali lipat gitu. Nah, ini nunjukin bahwa demand dari saham ini tuh demand dari baja ini atau enggak atau enggak besi ini tuh itu udah mulai meningkat gitu. Ini nunjukin bahwa industri di konstruksi pembangunan itu tuh mulai bergairah lagi. Nah, nanti di next video mungkin kita bakal ngebahas saham-saham yang terdampak lainnya atau enggak yang bakal ngasih prospek cerah. Ini aku kasih bocoran aja. Ini kemarin aku udah ngasih analisanya di TikTok. Ini baru aku bikin TikTok, itu tuh Smart Colonial juga bisa dicari. Itu tuh ada analisa ISSP di sana. Aku udah share sebelumnya di mana kemarin itu tuh waktu masih belum hari ini itu tuh aku ngasih saran buat beli saham ini. Kenapa? Karena ya di sini itu ketahan di supportnya. Nah, ini kelihatan kalau dia false break terus dia masih kuat di supportnya dia. Nah, terus dia kemungkinan besar dia bisa naik ke atas gitu, bisa naik ke resistennya lagi sekitaran 300 lah gitu. Dengan perbandingan waktu kemarin sih 24:10, 2:1 gitu. Tapi ya mungkin nggak bisa langsung naik gitu, tapi ya kalau bisa langsung naik syukur, tapi kemungkinan besar ya arahnya bakal ke sana. Jadi sekian video dari Smart Colonials. Kalau kalian ada saham apa yang mau dibedah, mau dianalisa, kalian lagi megang saham apa, komen aja di bawah. Sama kalau misal video ini ngebantu, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga bunyikan loncengnya. Terima kasih.